Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ketemu lagi dalam pembelajaran IPA kelas 6. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang listrik bagian yang kedua. Pada pembelajaran bagian pertama tentang listrik kemarin, kita sudah mendiskusikan bagaimana arus listrik mengalir. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana listrik itu dihasilkan dari sebuah pembangkit, kemudian bagaimana listrik itu disalurkan hingga sampai ke rumah-rumah kita, dan juga bagaimana kita menghemat listrik. Oleh karena itu, langsung saja kita ikuti penjelasan berikut ini. Pada video sebelumnya tentang listrik, kita sudah mendiskusikan ada beberapa sumber energi listrik, yaitu batu baterai, aki, kemudian dinamo, yang itu merupakan sumber energi listrik arus searah. Sebenarnya ada lagi sumber energi listrik, yaitu genset. Genset atau generator set merupakan seperangkat atau gabungan antara generator atau alternator dan engine yang dapat digunakan sebagai alat pembangkit listrik. Genset ini biasa digunakan di gedung-gedung ataupun perkantoran dan pertokoan untuk mengantisipasi ketika ada pemadaman listrik. Ketika ada pemadaman listrik, maka sumber energi listriknya digunakan dari genset ini. Kemudian ada juga sumber energi listrik yang berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga seperti PLTA, PLTB, PLTU, PLTG, PLTS, dan lain-lain. Pembangkit listrik biasanya terhubung ke dalam sistem kelistrikan. Pembangkit listrik yang berkembang di Indonesia antara lain adalah PLTA. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air dengan mengubahnya dari energi potensial dan energi kinetik air menjadi energi listrik. Jadi air yang dibendung di waduk ini mengandung energi potensial yang sangat besar. Ketika dialirkan ke sebuah saluran, maka menghasilkan energi kinetik yang sangat besar sehingga mampu memutar turbin. Dengan memutar turbin ini maka akan menggerakkan generator dan nantinya akan menghasilkan listrik. Sumber energi listrik dari pembangkit yang lain adalah PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB mengonversi energi listrik atau mengubah energi bayu atau angin ini menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Di kincir angin ini nanti akan menggerakkan generator sehingga akan menghasilkan energi listrik. Karena kincir angin ini banyak sekali sehingga energi listrik yang dihasilkan bisa cukup besar. Di Indonesia ada pembangkit listrik tenaga bayu, yaitu di daerah Sulawesi, yaitu pembangkit listrik Sidrap. Kemudian yang lain pembangkit listrik di Indonesia adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. PLTU ini adalah sebuah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga uap atau energi uap untuk menghasilkan energi listrik. Sedangkan uapnya itu adalah merupakan hasil pemanasan dengan bahan bakar batu bara.
Kemudian yang lain adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal. Sebenarnya untuk PLTU dan PLTPB ini hampir sama, yaitu generator digerakkan dengan menggunakan uap air, akan tetapi sumber panasnya yang berbeda. Pada PLTPB ini sumber energi panasnya adalah berasal dari panas bumi, sedangkan PLTU itu dari bahan bakar batu bara. Kemudian sumber energi listrik yang lain adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya atau matahari menjadi energi listrik. Di Indonesia mulai berkembang karena di Indonesia banyak sekali cahaya matahari. Hampir sepanjang tahun kita di Indonesia mendapatkan sinar matahari, sehingga sangat berpotensi untuk menghasilkan energi listrik melalui PLTS ini. Kemudian setelah listrik dihasilkan, maka listrik akan disalurkan. Penyaluran listrik adalah proses yang dimulai setelah pembangkitan listrik di pembangkit listrik untuk kemudian digunakan oleh konsumen. Beberapa proses utama dalam penyaluran energi listrik adalah transmisi dan distribusi. Transmisi dan distribusi energi listrik bisa kalian simak di skema berikut. Energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik yang berkisar antara 6 sampai 24 kV akan disalurkan dan ke gardu, yang nantinya di gardu ini melalui trafo step up akan dinaikkan tegangannya menjadi 500.000 volt. Kemudian tegangan tersebut akan disalurkan ke berbagai daerah yang cukup jauh, sehingga penyalurannya menggunakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Ini tegangannya sangat tinggi, yaitu bisa mencapai 500.000 volt. Kemudian setelah masuk ke suatu daerah tertentu akan dilewatkan ke sebuah gardu penurun tegangan, yaitu menggunakan trafo step down. Tegangannya akan diturunkan menjadi 20.000 volt. Kemudian dari gardu penurun tegangan ini nanti akan disalurkan melalui tiang-tiang dan disalurkan atau didistribusikan melalui tiang-tiang listrik, di mana pada tiang listrik ini juga ada tiang listrik yang di situ ada trafo penurun tegangan lagi menjadi 220 volt. Jadi tegangan yang di tiang-tiang listrik ini nanti akan diturunkan melalui trafo penurun tegangan menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt. Baru setelah itu nanti akan disalurkan ke rumah-rumah atau konsumen. Begitu kurang lebih transmisi dan distribusi energi listrik. Jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut. Setelah listrik dihasilkan sampai ke rumah kita, karena energi listrik sangat terbatas sedangkan penggunaannya sangat luas, maka energi listrik harus dihemat. Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi listrik berarti
tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Penghematan energi listrik dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Menggunakan listrik seperlunya, tidak berlebihan. Kemudian yang kedua adalah bisa juga dilakukan dengan cara mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Kemudian jangan meninggalkan barang elektronik dengan kabel masih tertancap pada stop kontak. Hindari yang seperti itu. Kemudian menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Contohnya sekarang sudah ada lampu LED yang sangat hemat tapi terang. Kemudian bisa juga dilakukan menghemat energi listrik dengan tidak sering menghidupkan dan mematikan peralatan listrik yang memiliki daya tinggi. Ya, demikian tadi anak-anak semuanya pembelajaran IPA tentang listrik bagian kedua. Asik bukan belajar listrik? Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.